Halo semuanya, pada hari ini aku bakal mempresentasikan film yang saya buat untuk tugas UAS Kontrapung. Kontrapung. Em, jadi filmnya ini terdiri dari 4 suara yang saya buat. Bisa dilihat. Coba kita dengar dulu ya dari awal. Oke, baik. Itu film yang saya buat. Oke, jadi di dalam film ini, sebelum kita membuat film, kita harus memilih sebuah tema. Jadi bisa dilihat kalau dari motif pertama ini, melodi ini yang berbunyi seperti ini, itu itu akan menjadi em, subjek kita. Jadi itu namanya subjek. Nah, kemudian setelah kita menggunakan ini, bisa dilihat kalau misalnya kalau tangkanya ini ke bawah, ini berarti dia ini posisinya ada di suara alto. Kalau misalnya di SATB ya. Kalau misalnya contohnya dia tangkanya ke atas, ini berarti dia suaranya soprano. Tuh. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah memiliki subjek ini, kita biasa menaruh setiap subjek ini di setiap suara. Jadi kalau misalnya saya taruh di sini di alto, saya juga bisa taruh di soprano. Seperti contohnya di sini, saya taruh di soprano. Ini sampai mana ya? Di sini. Nah, jadi kita bisa taruh subjeknya itu di mana saja gitu. Tapi sesuai dengan em, se- dengan harmoni yang kita udah tentuin. Contohnya kalau misalnya saya memulai di sini dengan tangga nada C mayor. Bisa dilihat karena kan memang di sini tidak ada signature apa-apa. Nah, jadi saya memulai di sini di C mayor. Nah, di sini kita em, nggak hanya terkunci di C mayor saja, kita bisa eksplor ke tangga nada lain. Yang sebenarnya itu masih ada hubungannya dengan C mayor yang paling terdekat. Karena kan kalau misalnya G mayor kan itu berarti memiliki satu key signature, yaitu di F sharp. Nah, kan sebenarnya perbedaan antara C mayor sama G mayor itu nggak terlalu beda. Jadi kenapa kita bisa memakai untuk konteks di soprano ini, kunci ini di G mayor ya. Jadi kenapa saya memilih sopranonya ini di G mayor. Oke, habis itu lanjut. Nah, habis itu di sini saya kembali lagi menggunakan tema yang saya tadi udah pakai, tapi hanya setengah aja sih, nggak penuh. Jadi ini seolah-olah sebagai as a transition to the next subject in the tenor voice gitu. Kenapa? Karena sebenarnya aku pengennya tenor voice-nya ini dia ini kembali lagi ke C mayor. Kalau misalnya contoh, kita kan berarti kalau subjeknya udah selesai di sini, ta da ta 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 da.
Nah, otomatis kan kalau misalnya di sini subjeknya udah selesai, berarti kita harus taruh di tenor voice lagi kan suaranya. Nah, sedangkan kalau di konteks ini, progression dari sebuah line ini, satu sama lain ini belum terlalu kuat untuk bisa menciptakan suatu kesan itu mau ke C mayor gitu. Jadi kenapa saya mau buat sebuah istilahnya itu apa ya? Kode kodeta sepertinya kodeta. Jadi kayak ada semacam line yang em, line tambahan seperti transisi gitu untuk mencapai ke bagian tenor sini. Jadi di line tenor ini jadi gini suaranya. Itu untuk yang line tenor. Habis itu setelah line tenor udah habis di sini muncul lagi di bagian bass. Nah, kalau misalnya tangkai ke bawah ini berarti dia ini suaranya bass. Kalau misalnya dia tangkainya ke atas berarti tenor. Jadi urutannya itu S, A, T, B, yaitu soprano, alto, tenor, dan bass. Nah, di sini aku mulai menggunakan menggunakan subjeknya itu di bass. Sama juga seperti yang di atas, aku pakai di konteksnya itu bisa dibilang di G mayor ya, karena terdekat dengan C mayor. Ini melodinya sampai di sini. Kita coba dengerin dulu ya. Oke. Nah, setelah saya menggunakan setiap saya menggunakan subjeknya di setiap suara yang tadi, kan bisa dilihat kalau di bagian alto sudah ada, apa namanya ini, soprano sudah ada, dan juga di tenor sudah ada, dan di bass sudah ada. Nah, berarti semuanya kan sudah apa kan, udah bisa dibilang equal. Nah, jadi kan berarti tadi bass sampai di sini, di bagian sini. Nah, di bagian sini sebenarnya tidak ada subjek yang em, tidak ada subjek yang saya gunakan. Jadi ini seolah-olah sebagai sebuah transisi. Bisa bisa kita bilang mungkin kalau dalam konteks view ini namanya itu episode. Nah, jadi di bagian sini aku membuat seolah-olah ini mau explore lagi dalam mungkin dalam harmoninya dan mungkin dalam variasi dari subjeknya gitu. Kita bisa kembangkan lagi di bagian episode ini. Episodenya ini mulai dari sini sampai di bar ini, first beatnya di sini. Sini coba kita dengerin ya. Nah, sampai di situ. Habis itu, aku juga langsung tambahkan subjek di bagian sini. Tapi sama seperti yang tadi saya bilang di bagian sini, ini kan subjeknya ini sebenarnya hanya setengah aja. Nah, di sini pun juga sama. Sebenarnya kalau misalnya em, masih episode pertama, kan bisa kita bilang ini di episode pertama. Sebenarnya kalau misalnya dalam aturan konvensionalnya itu memang harus dipertahankan subjeknya, tapi kenapa saya hanya buat sepenggal aja, setengah dari subjeknya, sebenarnya biar cepat selesai gitu. Karena kan nggak bisa buat banyak-banyak juga sih, susah juga sih buat view gitu kan. Jadi kenapa saya buatnya ini nggak terlalu mengikuti aturan. Jadi ini seolah-olah mungkin bisa dibilang sebagai rekapitulasi ya. Jadi rekapitulasi itu adalah sebuah penutupan gitu, resolusi gitu. Jadi sebenarnya strukturnya ini tidak terlalu clear seperti yang em, kita kenal gitu di fuga-fuga yang mungkin contohnya dibuat oleh Bach gitu yang memiliki struktur yang jelas. Yang saya buat di sini ini nggak terlalu jelas sih gitu. Nah, jadi di bagian sini aku menggunakan subjek sepenggal saja di bagian tenor. Kita dengar dulu ya. Iya. Nah, tapi bisa dilihat bahwa
di bagian sini ada eksplorasi juga yang saya buat dalam in the sense of harmony. Jadi tidak, kalau bisa kita dengar tadi yang mungkin yang pertama, suara yang mungkin lebih ke arah happy, karena kan eh, mayoritas dari harmoni yang dibentuk antar melodi itu adalah mayor. Tapi di sini konteksnya ini sebenarnya ada unsur minornya, jadi bisa dibilang ada unsur sedihnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa bermain juga dalam segi harmoni ya di sini. Jadi tidak hanya terkekang oleh satu line, oh harus chordnya harus gini-gini gitu, harus nggak boleh, nggak bisa gitu. Habis itu saya juga ada buat subjeknya juga, sepenggal juga di bagian bassnya, bagian sini. Di situ. Habis itu, oh maaf, dari sini saya buat sampai sini sih. Kita dengar dulu ya. Nah, di situ. Tapi sebenarnya em, ini bukanlah transposisi yang secara langsung sama seperti ini dalam intervalnya gitu. Karena kan sebenarnya kita harus menyesuaikan lagi sih dengan harmoni yang kita mau. Jadi em, tema yang kita buat ini harus juga mengikuti em, harmoni yang kita buat gitu. Jadi di sini sebenarnya temanya ini udah ada semacam development gitu. Jadi nggak setiap intervalnya ini nggak sama lagi, nggak persis seperti yang di atas ini. Jadi ada sebuah modifikasi dalam intervalnya. Di sini mana ya? Di sini. Dari sini sampai sini. Gitu. Sama halnya juga dengan mungkin bagian sini ada sebuah modifikasi. Saya juga menggunakan hmm, nah, sorry, bukan di sana. Di bagian sini sih. Nah, di sini sebenarnya harusnya kan kalau dalam temanya kan harus dalam satu voice yang sama gitu kan. Tapi di sini saya buat variasi, jadi ada semacam apa ya namanya pergerakan melodinya itu dari voice yang pertama ke voice kedua gitu. Bisa dilihat kalau misalnya di sini kan subjeknya itu yang ta ta da da. Nah, tapi di sini saya lanjutkannya di suara tenor. Da 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 da. Nah, kita sebenarnya bisa modifikasi dalam hal itu juga. Habis itu saya juga menutup di lagu ini dengan kembali lagi ke C mayor. Kenapa? Karena memang ya konteksnya kan C mayor itu. Jadi kita harus membuka dengan C mayor dan juga harus konsisten dengan apa yang kita sudah buka gitu. Itu C mayor gitu. Jadi kita tutup juga dengan C mayor. Jadi saya juga tutup dengan C mayor. Bisa dilihat kalau di bagian um, auto voice-nya di sini, ini adalah subjeknya yang di bagian warna hijau ini. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga kiranya membantu ya buat kalian semua agar bisa lebih memahami lagi sih sebenarnya cara membuat view itu gimana ya. Walaupun sebenarnya ini bukan contoh yang konkret, tapi semoga penjelasan dari saya ini membantu kalian dalam buat view. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.